Perkenalkan, saya Gina Zabrina di 114210056 dari Puk 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang acara 4, yaitu tentang arahan fungsi kawasan dengan scoring. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi ArchMap, lalu kita bisa ke bagian layers dahulu, ke kanan, kita pilih purple size, lalu kita bisa atur koordinatnya sesuai dengan yang kita gunakan di menu koordinat sistem. Jika sudah, kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan data administrasi yang sudah kita buat pada acara sebelumnya dengan cara klik kanan pada layers, kita pilih add data, kita masukkan yang administrasi, kita klik add. Jika sudah muncul seperti ini, kita bisa klik kanan di bagian administrasi, kita pilih data, kita pilih ekspor data, bagian outputnya kita atur, kita gunakan folder untuk praktikum acara ini, lalu kita bisa ganti namanya jadi kemiringan lereng. Lalu kita bisa klik save. Kita klik OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa menggabungkan poligonnya menjadi satu. Caranya itu kita unchecklist dulu yang bagian administrasi, lalu kita klik kanan pada kemiringan lereng, kita pilih edit features, kita pilih yang start editing, kita select poligonnya. Jika sudah terselect, kita bisa ke bagian editor, kita pilih yang merge. Kita klik OK. Nah, maka poligonnya sudah tergabung dan menjadi satu poligon. Jangan lupa untuk stop editing. Kita klik yes. Nah, setelah itu kita akan membuat peta curah hujan dan peta jenis tanah. Caranya, kita bisa klik kanan pada kemiringan lereng, lalu kita pilih data, ekspor data, yang outputnya kita atur, kita isi namanya jadi curah hujan, lalu kita klik save. Kita klik OK. Kita lakukan langkah yang sama untuk membuat peta jenis tanah. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membagi di setiap petanya ini menjadi 5 wilayah. Caranya, kita bisa unchecklist dulu pada peta yang belum akan kita bagi wilayahnya, dan kita hanya menceklis di bagian peta yang akan kita bagi. Lalu kita bisa klik kanan, kita edit features, start editing, kita select dulu ininya, poligonnya, lalu kita pilih yang cut polygon tools untuk membaginya menjadi 5 wilayah. Jika sudah, kita ke bagian editor, kita pilih yang stop editing. Kita klik yes. Nah, langkah selanjutnya, kita akan membuat tabel skor dan keterangan. Caranya, kita klik kanan pada kemiringan lereng, kita open atribut tabel, kita pilih table option, kita pilih add file, bagian namanya kita isi dengan skor KL, lalu type-nya kita pilih yang long integer, kita klik OK. Kita klik yes. Nah, kita akan mengisikan. Setelah itu, kita akan membuat tabel lagi, caranya sama, kita klik add file, namanya kita ganti jadi keterangan, lalu type-nya kita ganti jadi teks, kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan mengisi tabel-tabel ini sesuai dengan klasifikasi yang ada di buku panduan. Caranya, kita klik kanan pada kemiringan lereng, kita edit features, kita start editing. Lalu kita bisa mengisikan tabelnya sesuai dengan klasifikasi yang sudah ada. Nah, jika sudah, kita bisa close, dan jangan lupa kita stop editing. Maka selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada peta-peta yang lain. Kita checklist, kita klik kanan, kita edit features, start editing, kita select, kita pilih yang cut polygon tools untuk membagi menjadi 5 wilayah yang berbeda. Jika sudah, jangan lupa untuk stop editing. Nah, kita akan mengisikan sama membuat tabel juga. Kita klik open attribute tabel, kita pilih table option, add file, namanya kita ini jadi score CH, type-nya long integer, kita klik OK, yes, kita table option lagi, add file, keterangan, type-nya text, kita OK, lalu kita start editing untuk mengisi tabelnya sesuai dengan klasifikasi yang ada. Jika sudah, kita bisa hapus lagi. Jangan lupa untuk stop editing. Kita lakukan hal yang sama pada peta jenis tanah. Edit feature, start editing, select, cut polygon tools, dan lagi. Jika sudah, kita stop editing. Kita open atribut tabel pada jenis tanah. Kita table option, add file, namanya score JP. Type-nya long integer, kita klik OK. Table option lagi, add file, namanya jadi keterangan. Yang teks. Oke, kita isikan tabelnya. Feature, start editing. Sini kita isi sesuai dengan klasifikasi yang ada. Sudah, kita bisa close, kita bisa stop editing. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan overlay pada ketiga jenis peta yang telah kita buat. Caranya, kita bisa ke bagian field processing, kita pilih yang union. Lalu input features-nya kita masukkan jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng.
Nah, untuk output features-nya kita bisa atur, lalu kita beri nama menjadi arahan fungsi kawasan. Lalu kita bisa klik save. Kita bisa klik OK. Nah, jika sudah, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita bisa ke bagian arahan fungsi kawasan. Kita klik kanan, lalu kita pilih Open Attribute Tabel. Nah, kita ke Table Option, kita Add File, kita beri nama Score Total. Type-nya kita ganti jadi long integer, kita klik OK. Kita Table Option lagi, Add File, namanya jadi keterangan total. Type-nya kita ganti jadi text. Range-nya kita ganti jadi 100. Kita klik OK. Yes. Kita geser. Nah, di bagian skor total ini, kita bisa klik kiri untuk memblok. Kalau kita klik kanan, kita ke bagian file kalkulator. Kita masukkan rumusnya, yaitu skor KL, spasi ditambah dengan skor JT, spasi ditambah dengan skor CH. Sudah kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya pada tabel skor total. Langkah selanjutnya, kita pilih yang bagian select attribute. Nah, kita masukkan lagi rumusnya, yaitu skor total. Ini, kita spasi, kita pilih yang kurang dari atau sama dengan 45, N, spasi, lebih dari atau sama dengan 90. Ini bagian N-nya, N, skor total. Nah, yang benar seperti ini. Lalu kita bisa klik apply. Maka akan terselect beberapa tabel. Lalu kita bisa klik kanan pada keterangan total atau keterangan 3 ini. Kita pilih kalkulator. Lalu kita ganti keterangannya menjadi kawasan fungsi budidaya tanaman, tahunan, dan permukiman. Jangan lupa diberi tanda petik di awal kalimat dan akhir kalimatnya. Lalu kita bisa klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita kembali lagi ke select attribute, kita ganti angkanya jadi 91 dan sini 135. Itu kita bisa klik apply. Nah, kita klik kanan lagi pada bagian keterangan ini, pada kalkulator. Ini kita ganti jadi kawasan fungsi budidaya tanaman, tahunan. Kita klik OK. Kita kembali lagi ke select by attribute, angkanya kita ganti lagi. 36 dan 180. Kita klik apply. Klik kanan lagi pada keterangan ke kalkulator. Kita ganti namanya jadi kawasan fungsi penyangga. Lalu kita klik OK. Kita kembali ke select by attribute, kita ganti angkanya. Jadi 25, kita klik apply. Kita klik kanan pada keterangan pada kalkulator. Kita ganti namanya jadi kawasan fungsi lindung. Lalu kita klik OK. Nah, maka seluruh tabelnya sudah terisi, kita bisa close. Nah, maka selanjutnya kita akan mengganti warnanya ini menjadi kawasan yang sudah dibagi tadi. Caranya kita bisa klik kanan pada area fungsi kawasan, kita pilih properties, kita ke bagian simbologi, kategoris, formatnya kita ganti jadi keterangan total atau keterangan 3 tadi. Kita pilih add all values, kita akan merubah warnanya sesuai dengan yang diinginkan. Jangan lupa bagian outline color-nya kita bisa ganti jadi no color. Caranya kita bisa blok. Kalau kita klik kanan, properties for all symbols, outline color-nya kita pilih yang no color. Kita klik OK. Nah, jika sudah kita bisa klik apply, lalu kita klik OK lagi. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita bisa atur gambar peta yang sudah kita buat ini di bagian layout view. Nah, kita bisa atur petanya. Jika ingin rapi, kita bisa klik kanan pada area fungsi kawasan, kita pilih yang zoom to layer. Untuk menambahkan gambar persegi, kita bisa ke bagian rectangle, lalu kita bisa gambar aja. Untuk mengganti warnanya kita bisa klik kiri 2 kali, kita bisa edit. Oke. Nah, untuk menambahkan teksnya, kita bisa ke bagian teks. Kita klik aja, kita bisa zoom. Kita klik kanan klik kiri 2 kali, kita ganti teksnya jadi keterangan.
Di sini kita akan membuat keterangan dari warna peta fungsi kawasan fungsi yang telah kita buat. Caranya sama. Kita bisa gunakan rules yang ada di atas ini untuk mengatur agar yang kita buat ini menjadi rapi. Kita bisa hapus rulesnya dengan clear white. Nah, maka kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika masih ada polygon yang terselect, kita bisa pilih yang clear selected features. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.